Ngobrol penuh inspirasi. Halo, selamat malam Sobat Ngulik dimanapun kalian berada. Apa kabarnya nih? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan selalu semangat menjalani aktivitas sehari-harinya ya. Kembali lagi di Ngopi Podcast. Ngobrol penuh inspirasi bersama aku Iqbal dari Center of Management IPB dan rekan aku Tri Puspita Ningrum dari Future Stars IPB. Oke, di episode kali ini tuh kita bakalan ngobrol-ngobrol dan mengulik pembahasan yang pastinya seru dan inspiratif. Dalam episode kali ini kita akan membahas mengenai tips and trick menuju ISMA 2022. Nah, Tri, seperti nama podcast kita nih, yaitu ngobrol penuh inspirasi. Pastinya akan ada seseorang yang menginspirasi dong. Siapa sih kira-kira seseorangnya itu? Oke, jadi gini nih Kak Iqbal dan Sobat Ngulik yang ada di rumah. Kali ini kita kedatangan tamu yang gak kalah spesial dan gak kalah inspiratif dari episode-episode sebelumnya. Beliau ini merupakan tembusan dari ISMA 2021 dan fun fact-nya, pembicara kita ini tuh masih jadi mahasiswa aktif di Universitas Diponegoro jurusan Hubungan Internasional. Namanya Kak Muhammad Aditya Warman Pratama Sakti. Mungkin gak usah lama-lama kita tunggu lagi, bisa kita langsung sapa aja. Halo Kak Adit. Halo Adit. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam. Gimana nih kabarnya Kak Adit? Apa udah siap buat sharing-sharing bareng aku, Kak Iqbal, dan Sobat Ngulik? Baik banget, alhamdulillah. Gimana kalian? Kabarnya sehat? Alhamdulillah, sehat Dit. Alhamdulillah, sehat. Tapi Kak, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih, aku mau kepo-kepo sedikit sama Kak Adit. Boleh gak nih Kak? Boleh banget. Boleh. Kalau boleh tahu nih, Kak Adit tuh sekarang lagi ada di mana sih? Dan sekarang lagi sibuk apa? Oke, sekarang aku lagi di rumah di BSD. Itu lagi sibuk kuliah doang dan juga mungkin shortly insya Allah bakal magang. Lagi ngurus-ngurus juga sih. Oh my God, keren banget nih Kak Adit. Pokoknya buat Kak Adit dan Sobat Ngulik juga tentunya semangat menjalani kesibukannya, dan yang paling penting jangan sampai mengabaikan kesehatan ya Kak ya, karena kita masih dalam suasana pandemi nih. Betul banget. Benar, Apalagi banget. siapa tahu kan ya Dit ya, nanti bakal ada semester offline ya. Siapa tahu ya. Siapa tahu banget. Bisa banget. Oke, langsung aja to the point Dit ya. Boleh nih ceritain tentang educational background sama mungkin personal life sedikit tentang Adit. Gimana nih? Tadi kayak yang udah Tri bilang, aku di Universitas Diponegoro guys, jurusan S1 Hubungan Internasional. Kalau ditanya personal life sebenarnya ya teman-teman biasa aja ya, IPK-nya juga nggak tinggi-tinggi banget gitu lah, standar. Ya lebih ke sekarang mungkin lagi sibuk magang dan juga lagi ngurus juga untuk kirim judul-judul skripsi, sempro semuanya. Oke, keren banget nih ya Kak Adit ya, walaupun sibuk-sibuk tapi masih nyempetin buat sharing-sharing bareng kita dan Sobat Ngulik. Oke nih Kak, mungkin kita bisa lanjut aja. Kan kita lagi ngebahas tentang ISMA nih. Nah, siapa tahu Sobat Ngulik nih belum tahu nih ISMA tuh apa sih? Mungkin aku mau nanya sedikit tentang program ISMA itu apa, dan motivasi Kak Adit kenapa bisa sampai pengen ikut program tersebut gitu Kak? Oke. Pertama kali mungkin aku jelasin dulu apa itu ISMA kali ya. Jadi ISMA itu International Indonesian Student Mobility Award. Jadi intinya merupakan program Kampus Merdeka yang baru dimulai tahun lalu. Kemendikbud bekerja sama dengan LPDP. LPDP menjadi lembaga yang memberikan dana. Program ini memberikan aku dan juga teman-teman yang lain yang udah di ISMA tahun lalu untuk berkesempatan 1 semester kuliah secara offline di luar negeri. Sebenarnya motivasinya lebih ke mau cari pengalaman juga, dan juga mau gimana sih caranya dan juga pengalaman yang apa sih yang bisa didapat gitu dengan berkuliah di luar negeri. Aku juga penasaran itunya sih sebenarnya.
Jadi itu sebenarnya motivasi yang utama sih, pengen belajar di luar negeri, pengen cari pengalaman. Berarti motivasi utamanya tuh mencari pengalaman dan siapa tahu juga bisa pelajarin budaya di sana, Dit ya. Bener banget, budaya juga gak kalah penting, Bal. Ya. Dan kebetulan yang kunjungin kemarin tuh UK, Dit ya. Benar, aku kemarin ke UK. Ini aku pengen nanya sih, sebenarnya di luar skrip banget nih pertanyaannya. Cuman Boleh. Spill dikit gitu. Kayak culture shock, atau jangan culture shock dulu deh. Budaya di luar Inggris tuh bagaimana, Dit ya, waktu kesana? Yang pertama kali aku kaget di UK, sebenarnya kagetnya baru mungkin udah 2 minggu tinggal di sana kali ya, udah menetap, udah settle. Orang UK lebih sering teriak-teriak daripada orang Indonesia gitu. Jadi orang Indonesia jauh lebih tenang gitu, berwibawa. Kalau UK di mana-mana teriak-teriak, jadi agak pusing juga tuh awal-awal. Ya, berarti lebih ngegas duluan ya mereka ketimbang kita. Lebih ke kayak manggil orang dari jauh gitu, kayak teriak-teriak lah, pokoknya agak lebih ngegas juga, bener, sama. Waduh, gila orang bule lah ya, gimana lagi? Orang bule. Iya. Oke, lanjut Dit ya, ini ke pertanyaan skrip lagi. Ini boleh nggak nih Dit, ceritain pengalaman utama waktu lagi exchange di UK, itu kegiatannya tuh ngapain aja, Dit? Oke, jadi selama aku kemarin exchange di UK, tentunya pasti belajar lah ya, karena kita dikirim negara dan uang dari LPDP juga, kita harus mempertanggungjawabkan hal tersebut dengan belajar dengan sebaik-baiknya di sana, karena semuanya itu terekam gitu loh. Di sananya ada pembimbing yang selalu membimbing, mengawasi dari pihak ISMA-nya, dan juga di home university juga diawasin oleh dosen-dosen aku di Undip. Di sana mostly belajar kita enaknya di ISMA ini, terutama di universitiku kemarin, University of Sussex guys, kotanya di Brighton, itu kayak di selatan Inggris, mungkin 1 jam dari London. Di sana aku banyak belajar tentang international development, karena universitasnya memang terkenal untuk international development. Jadi most of my module di sana yang aku ambil itu international development. Dan juga selain belajar, mungkin aku hangout sama teman-teman yang baik itu lokal maupun international student, sama orang Indonesia juga, sering sama teman-teman ISMA. Terus yang ketiga mungkin yang paling dinanti adalah jalan-jalannya, jalan-jalan baik itu di kota aku Brighton, atau mungkin kota-kota kecil di sekitarnya, atau juga jalan-jalan yang mungkin agak jauh gitu, tapi nggak keluar negeri sih, masih di UK, kayak mungkin ke Scotland, ke Birmingham, atau ke Liverpool gitu. Oke, ternyata selain belajar juga nyuri-nyuri kesempatan untuk jalan-jalan. Benar banget. Iya. Sayang banget ya kalau nggak dipakai semaksimal mungkin tuh kesempatannya. Sayang banget. Nah, nih mungkin aku mau nanya lagi nih Kak, dari pengalaman-pengalaman yang udah Kakak ceritain tadi, buat Kak Adit sendiri, apa sih pengalaman yang paling berkesan gitu? Bisa aja kayak suka dukanya gimana, tantangannya juga, mungkin juga karena kampung orang gitu kan, tadi juga sempat ada culture shock gitu. Nah, cara Kak Adit ngatasin culture shocknya ini tuh gimana Kak? Oke. Cara ngatasin culture shock ya? Iya. Mungkin aku ceritain dulu kali ya, culture shocknya apa yang mungkin bisa dialamin teman-teman kalau yang menetapnya 1 atau 2 semester maksud aku beberapa bulan di UK. Yang pertama mungkin yang aku bilang tadi, orangnya mannernya agak berbeda dengan Indonesia, udah jelas, dan juga di situ jauh lebih liberal, udah pasti. Tapi yang aku senang adalah karena UK international lumayan international friendly lah ya, sama orang-orang kayak kita, kayak yang dari Asia gitu. Aku belum pernah dapetin kayak rasisme dan segala macam lainnya selama di sana, alhamdulillahnya. Kalau dengar-dengar dari teman-teman aku yang kayak di Itali dan juga di tempat-tempat lainnya, mereka ada beberapa yang
mungkin pengalaman kurang enak. Gak cuma rasisme, teman aku di Itali pernah dicopet, ada masalah sama mafia, sama apa, nggak ngerti deh. Terus mungkin yang lain bisa jadi makanan halal, bagaimana cara cari tukang pemotong daging yang halal gitu, dan juga groceries halal. UK lumayan tempatnya hingar-bingar, jadi mungkin bagi yang muslim itu UK mungkin masih enak sebenarnya, tapi di tempatku masjid itu agak susah, jadi cuma 2 di kotaku itu. Jadi kita biasanya kalau sholat gitu either itu di bus sambil duduk atau mungkin berhenti di mana gitu. Cara aku overcome-nya aku bawa enjoy aja sih sebenarnya, karena balik lagi kita ikut ISMA kan pengen pengalamannya ya, kalau misalnya liburan doang gitu ke negara orang, let's say ke UK, seminggu 2 minggu belum terlalu terasa tuh perbedaan environment-nya, perbedaan cara kehidupannya. Tapi dengan kita ikut ISMA, kayak mungkin ada yang sampai 6 bulan juga di UK, ada yang atau di negara-negara lain, itu benar-benar kerasa banget apa yang kita dapat gitu loh, apa perbedaannya. Utamanya adalah menurut aku sih dibawa enjoy aja, karena everything's gonna be fine gitu loh kalau misalnya kita bawa enjoy, dan juga kita menerima perbedaan dan juga open mind juga sih. Oke gitu, jadi intinya tuh dibawa enjoy aja ya? Bawa enjoy aja. Aku mau nanya, aku boleh mau nanya lagi, boleh Kak? Boleh Tri. Kakak tuh di UK berapa lama sih Kak? Kira-kira? Aku dari September sampai Desember, jadi sekitar 4 bulanan lah ya. Tapi ada beberapa aku yang di Scotland, jadi di University of Glasgow gitu-gitu, dia agak jauh lebih lama termnya, jadi mungkin sekitar 5 sampai 6 bulan mungkin. Yang lebih lama lagi teman-teman aku dari mungkin di Belanda, di Italia I think, itu mungkin 6 bulanan. Kalau aku sih kemarin unfortunately cuma 4 bulan ya. Tapi tuh 4 bulan tuh lumayan lama ya, apalagi ini sampai ke luar negeri. Mau nanya lagi nih Kak, ada gak sih yang kakak kangen sama mungkin suasana rumah, masakan rumah gitu yang Indonesia banget tapi jarang ditemuin di UK gitu, kayak yang bikin kakak sampai kayak kangen ini deh gitu, pengen cepet-cepet pulang gitu. Oh gitu. Nah, kalau saya malah nggak pengen pulang sama sekali. Jadi agak betah kalau saya di UK. Mungkin yang kangen sama Indonesia lebih ke hospitality orang-orangnya, karena orang Indonesia best menurut aku, mannernya juga baik, dan juga iya sih jauh lebih lebih tentram gitu. Tapi above all menurut aku, karena yang diberikan ISMA ini enjoyable banget, kalau aku sih nggak mau pulang. Nggak ada rasa kangen gitu rumah, tapi ya pasti kangen lah sama orang tua. Iya, mamanya udah nyariin. Iya. Berarti Adit gak ngalamin semacam homesick atau gitu ya kalau waktu dulu? Alhamdulillah kemarin enggak sih. Ya. Tapi tetap ya ada challenge kayak nyari makanan halal, terus nyari tempat sholat gitu ya, sampai sholat itu kan tadi katanya segitunya. Benar-benar. Jadi karena susah kalau di beberapa kota ya, nggak semua kota di UK banyak masjidnya kayak London, kayak kotaku yang jarang muslimnya, maksudnya dikit, itu PR juga. Tapi seenggaknya orang-orang di University of Sussex itu perilakunya baik-baik semua ya, sesuai pengalaman Adit kemarin. Kalau di universitasku baik-baik kok. Baik-baik. Oke. Nggak terpaksa jawabnya kan? Enggak. Semoga enggak ya Kak. Oke, lanjut ya Dit ya ke pertanyaan selanjutnya nih. Kalau buat manfaat nih Dit, manfaat yang lu petik dari program ISMA nih apa aja Dit? Yang lu udah alamin gitu. Apa aja tuh Dit? Oke. Kalau pertama yang kerasa banget itu pengetahuan kita, cakrawala kita, let's say, itu jauh lebih luas banget. Aku ngerasa selama kuliah di
di Undip atau mungkin di teman-teman di IPB gitu, kita kayak udah ngerasa udah tahu semuanya gitu loh. Pas sampai ke sana itu humbling moment banget buat aku, karena aku ngerasa belum tahu apa-apa sama sekali gitu loh. Back to square one. Jadi lebih ke pengalaman yang membuat kita lebih rendah diri kalau aku, karena ternyata pengetahuan itu luas banget. Aku di sana di University of Sussex belajar International Development, karena di University of Sussex itu one of the top university untuk international development. Jadi pada saat aku belajar di sana memang kerasa perbedaannya dengan belajar di Indonesia. Belajarnya lebih dalam dan juga lebih praktikal kalau aku kemarin. Dan itu kerasa banget ketika kalian mungkin nanti teman-teman Sobat Ngulik yang hopefully bakal diterima di ISMA 2022 bisa ngerasa banget tuh perbedaan bertambahnya pengetahuan setelah kita pulang dari sana. Terus yang kedua mungkin lebih mengenal dunia dan berbagai macam informasinya yang ada di sana. Dengan beda banget loh perasaannya dan apa yang kita dapatkan kalau kita cuma liburan seminggu 2 minggu di UK sama menetap sebulanan lebih gitu loh. Let's say sebulanan lebih aja. Itu udah beda banget. Jadi kayak haji aja udah 30 hari kan. Itu there are lots of things going on gitu, di waktu-waktu tersebut gitu. Jadi lebih mengenal perbedaan culture, informasi-informasi yang ada lainnya di dunia gitu. Juga yang ketiga, pengalaman manfaat dari ini adalah pengalaman yang bisa diaplikasikan untuk masa depan. Let's say paling mudah adalah kalian bisa dapetin leverage baru untuk CV kalian, untuk kalian dapat ke dunia kerja nanti, karena kita secara legal gitu pernah menjadi mahasiswa dari suatu university ini yang alhamdulillah juga mungkin nanti hopefully insyaallah Sobat Ngulik bisa diterima di universitas yang favorit kalian Sobat Ngulik semua gitu loh. Itu bakal jadi poin penting untuk nambah leverage untuk pengalaman kita ke depannya. Itu sih Bal. Oke, ternyata banyak banget ya Kak manfaatnya. Kalau dijabarin satu-satu kayaknya kita bakal 10 jam nih. Benar. Yang menarik mungkin yang menarik perhatian aku tuh tadi kita bisa lebih menghargai sama budaya warga baru di sana gitu kan. Terus bisa jadi lebih rendah hati lagi gitu. Kayak belum merasa cukup gitu. Ternyata yang kita tahu tuh belum ada apa-apanya kalau kita keluar gitu ya Kak ya. Iya, lebih memperluas wawasan dan juga lebih humbling moment lah buat aku at least kemarin. Nah ini mungkin aku yakin nih Sobat Ngulik udah ada yang mulai tertarik nih buat cari tahu lebih lanjut tentang ISMA. Tapi aku pengen minta spill dari Kak Adit dikit-dikit aja nih. Alur pendaftarannya gimana, terus tips and triknya, sama kalau bisa do and done buat Sobat Ngulik biar keterima nih di ISMA 2022. Oke, ini kayaknya yang paling ditunggu-tunggu oleh Sobat Ngulik sekalian ya. Gimana caranya? Aku juga nungguin soalnya Kak. Oh gitu. Oke, sip. Ini aku bocorin ya. Enggak sih, ini kayaknya rahasia umum karena per 12 Maret kemarin udah secara resmi dibuka. Kalian semua Sobat Ngulik bisa langsung daftar di websitenya Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan juga login buat akun MBKM-nya dan juga klik programnya It's ISMA. Jadi itu segala macam halnya ada di sana. Ya mungkin aku kasih heads up untuk persyaratan-persyaratannya, apa yang harus dipersiapkan gitu ya. Ini aku udah ada catatannya beberapa. Keren banget nih, udah nyiapin ya Kak ya buat Sobat Ngulik ya. Udah. Spesial. Karetnya 2. Karetnya 2 ya. Apa nggak pakai karet? Wah, ini kayaknya kalau nggak pakai karet
buyar dong. Oke. Oke, ini apa namanya, untuk apply ISMA 2022, Sobat Ngulik harus banget memenuhi 13 kriteria ini. Agak panjang nih, tapi aku singkat aja. Yang pertama, university kalian harus di bawah Dirjen Dikti. Bahasa Inggrisnya adalah Directorate of Higher Education, Culture, Research, and Technology. Yang kedua, pastinya harus WNI dan nggak ada dual citizenship ya. Kalau misalnya ada Sobat Ngulik yang punya 2 paspor nggak bisa, sorry banget nih. Terus yang ketiga, pada saat menjalani program ISMA, kalian harus berada di semester 4 atau semester 6. Dan juga maksimum usia, ini ada juga maksimum usia, harus 23 tahun sebelum Juli 2022. Maksimum 23 tahun. Ya, terus kemudian nggak pernah college leave tuh kayak stop out selama S1 kalian. Terus juga kalian nggak pernah sebelumnya punya pengalaman mobility or exchange program. Terus kemudian kalian harus punya minimal IELTS 6, TOEFL IBT 78, dan juga Duolingo English Test 100. Jadi ini harus di take notes ya teman-teman Sobat Ngulik sekalian. IELTS 6,0, IBT 68, dan Duolingo English Test 100. Terus kemudian kalian harus ternominasi dari Vice Rector of Academic Affairs dari Komuni kalian. Biasanya sih Warek 1 ya kalau di Undip. Ini kayak surat rekomendasi dari mereka gitu, dari universitas. Cek aja gimana Sobat Ngulik sekalian, peraturannya di fakultinya. Biasanya dibantu birokrasinya. Terus yang ke-9, kalian nggak boleh sebelumnya punya beasiswa atau funding dari LPDP dan juga dari Kemdikbud. Terus kemudian kalian nggak boleh mengikuti program kampus merdeka lainnya selama mengikuti ISMA. Kemudian juga kalian nggak pernah punya atau berpartisipasi selama 1 atau lebih program kampus merdeka sebelum ISMA. Terus kemudian kalian tentu nggak boleh pernah ada violation record di kepolisian, dan juga dan juga yang terakhir, kalian punya willingness, punya kesiapan untuk follow all of the rules dan regulations selama ISMA. Ini syarat-syarat utamanya yang teman-teman harus penuhin. Kalau tips dari aku, kalau semuanya terpenuhi, nggak usah mikir-mikir panjang, langsung aja daftar ISMA. Choose your university wisely, itu karena kalian bakal kuliah di sana ke depannya, dan juga intinya yang dipersiapkan adalah yang paling penting ini ya, English test dan juga kesiapan kalian untuk interview. Karena pada saat tahun lalu, let's say aku kemarin, itu ada tahap interviewnya setelah tahap pemberkasan ini. Jadi itu juga salah satu poin penting juga dalam penilaian ISMA. Gitu sih, Tri. Oke, mantap banget. Berarti kurang lebih kalau aku sebutin lagi ya beberapa nih ya. Berarti itu pertama, universitasnya harus di bawah Dirjen Dikti. Terus untuk semester 4 sampai 6 maksimal 23 tahun, ada standar tes kayak TOEFL, kayak Duolingo, dan IELTS juga ya. Terus ada surat rekomendasi universitas. Terus nggak boleh ada beasiswa lain ya dari LPDP ataupun Kemdikbud. Dan nggak boleh juga ngikutin program MBKM selama ISMA ini berjalan ya. Benar. Nggak ada violation record, sama yang terakhir adanya willingness dan komitmen ya, gitu ya. Betul, untuk menaati semua peraturan ISMA. Oke, Dit, pengenannya juga sih, Dit, di luar skrip ya, di luar skrip lagi nggak apa ya. Boleh. Interview ini tuh gimana sih prosesnya, Dit? Susah? Apa jelasin detailnya tuh gimana sih, Dit, waktu interview itu? Jadi sebenarnya kalau yang aku kemarin pas aku di interview, soal-soalnya adalah soal-soal esai. Jadi sebelum kita interview, kita harus input jawab beberapa pertanyaan dulu. Kayak kalau aku dulu itu pertanyaannya kayak
kalau misalnya kalian di sana nih, kalian gimana caranya untuk membaur ke orang-orang lokal dan international students lainnya selama di sana. Dan juga ada pertanyaan-pertanyaan kayak selama kalian berkuliah S1 di universitas masing-masing, universitasnya Sobat Ngulik, pernah nggak mengalami kesulitan belajar? Kalau misalnya pernah, apa yang kalian lakukan untuk overcome itu dan apakah berhasil atau tidak? Terus ditanya juga kayak sesampainya pulang di Indonesia, kalian bisa berbuat apa untuk masyarakat sekitar, untuk home university kalian, dan juga apa yang kalian bisa lakukan untuk payback kembali ke ISMA setelah kalian pulang gitu. Nah, itu beberapa pertanyaan dari essay aku kemarin yang tahun lalu itu ditanyakan di interview aku kemarin. Jadi diulang kembali. Tapi tentunya kita nggak blok-blok gitu ya, jawab sesuai dengan esai. Harus lebih dielaborasiin lagi apa jawaban dengan interview kita. Quick tips, pro tip nih, tahun ini bakal jauh lebih kompetitif, jelas banget. Tapi alhamdulillah kuotanya jauh lebih tinggi daripada yang sebelumnya. Aku dengar Australia juga udah buka border dan juga udah menerima ISMA sebagai partnership mereka. Beberapa university kayak yang terkenal tuh Australian National University juga ada. Terus kalau di UK ada university yang terkenal banget, UCL juga sekarang buka. Jadi choose your university wisely. First pro tip. 2, pas interview make sure kalian nggak A I U E O gitu, jawab dengan certain, jawab dengan full belief gitu ya. Serta kalau bisa pakaian, baju rapi. Kalau perlu pakai jas ya. Aku tuh soalnya pakai jas nih untuk just to impress interviewer. Karena above all, pesan aku sih Bal, untuk interview ya, sebenarnya untuk semua tahap sih, lakukan semua tahap itu benar-benar full komitmen. Yang penting selama percaya diri sama komitmen, mending daftar aja gitu ya, karena kan kuotanya juga diperbanyak kan. Benar, kuotanya diperbanyak. Iya, I see. Oke, ini Dit, pertanyaan yang terakhir nih ya, buat menyimpulkan semuanya nih. Ini dari Adit, ada nggak pesan atau motivasi buat Sobat Ngulik yang tentunya tertarik buat daftar program ISMA? Gimana, Dit? Oke, sip. Mungkin Sobat Ngulik ada yang masih ragu dan bimbang nih, pengen ikut ISMA atau enggak, kayak Iqbal ya? Ya. Mungkin ya. Jadi, intinya believe in yourself. Karena kesempatan gini itu sebenarnya kalau kata dosen aku nih guys, baru-baru sekarang pemerintah ada such a nice program yang provide teman-teman kita yang undergraduate ini untuk bisa kuliah di luar negeri. Karena manfaatnya banyak dan besar banget guys, dan juga biayanya juga nggak kecil. Sayang banget kalau misalnya kesempatan ini udah datang ke kalian tapi kaliannya nggak memanfaatkan. Sebagai contoh, let's say universitasku, satu semester aja harganya udah ratusan juta kali ya, 170 atau berapa, aku lupa. Belum lagi karantina yang udah kayak puluhan juta. Itu semuanya alhamdulillah dibayarin oleh pihak ISMA dari LPDP. Dan juga kita udah ada nih kesempatannya, tinggal belajar di sana. Masa sih mau dibuang begitu saja gitu loh. Walaupun aku ngerti banget mungkin Sobat Ngulik di sini takut mungkin berkompetisi karena tahun ini bakal lebih banyak ya yang pendaftar. Tapi jangan khawatir,
kuotanya pastinya jauh lebih banyak daripada tahun lalu. Tahun lalu cuma 1.000 guys, mungkin tahun ini bisa lebih banyak lagi dari itu. Yang penting tawakal aja sama Allah, doa tetap bantuin teman-temannya yang mau masuk ISMA karena walaupun kompetisi ya, teman-teman tetap dibantu sama-sama pejuang ISMA nih. Jadi kalau dari aku sih above all tetap semangat, jangan sia-siakan kesempatan ini. Oke, keren banget nih. Mungkin aku ngulang sedikit nih yang aku tangkap tadi, kurang lebih tuh yang pertama percaya sama diri sendiri ya Kak. Terus jangan sia-siakan kesempatan yang ada karena belum tentu datang 2 kali ya Kak ya. Benar. Sama yang terakhir mungkin karena ini kompetisi tapi kita tetap nggak boleh egois gitu ya, harus ya peduli juga lah sama teman gitu ya, dibantu. Iya gitu benar guys. Oke, karena menurut ini aku tambahin dikit ya. Karena menurut aku, let's say aku deh belum tentu tuh mampu bayarin kuliah sampai ke luar negeri dan juga punya pengalaman hidup seperti itu gitu loh. Ini kita kesempatan di depan mata, sayang banget dilewatin gitu loh. Jadi menurut aku untuk teman-teman sekalian jangan takut mencoba sih. Itu yang terakhir Ya, keren banget ya. Nih buat Sobat Ngulik nih, jangan lupa dicatat tips and triknya, terus juga tadi pengalaman-pengalamannya, terus juga tadi alur-alur pendaftarannya, syarat-syaratnya. Mungkin kalau Sobat Ngulik ada yang kelupaan, udah sampai menit kesini nih, tapi belum sempet catat, boleh lagi diulang lagi, dengerin dari awal, siapin buku catatannya gitu ya. Tapi mohon maaf nih Sobat Ngulik, gak kerasa banget nih kita udah dari tadi lumayan lama ya ngobrol-ngobrol sama Kak Adit, udah dapet pengalaman yang paling penting sih pengalamannya juga ya Kak, terus udah dapet tips and triknya juga. Tapi mungkin mohon maaf nih kita harus pamit ya karena keterbatasannya waktu. Tapi sebelum pamit, aku mau ngucapin makasih banyak buat Kak Adit karena udah bersedia untuk sharing-sharing pada malam hari ini nih sama aku, Kak Iqbal juga sama Sobat Ngulik tentang tips and trik menuju ISMA 2022. Terima kasih ya Kak Adit. Iya, sama-sama. Tri dan Iqbal, sama-sama juga Sobat Ngulik, sehat selalu. Asik. Oke, Sobat Ngulik juga jangan lupa ya buat follow dan dengerin podcast Future Star IPB di Spotify yang berisi banyak inspirasi dan tentunya juga bermanfaat. Tapi jangan kecewa nih, yang nggak punya Spotify langsung aja subscribe, like, komen, dan nonton aja Ngopi Podcast di YouTube Center of Management. Aku Iqbal dari Center of Management IPB dan rekan aku Tripuspita Ningrum dari Future IPB. Kami pamit undur diri. See you and thank you. See you guys. Terima kasih Adit. Sip. Sama-sama. Terima kasih untuk Sobat Ngulik yang udah ngedengerin Ngopi Podcast kali ini. Dan jangan lupa untuk tetap stay tune di ngobrol penuh inspirasi selanjutnya. Bye-bye.